Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, atau sore. Eh, Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai classification dalam computer vision yang merupakan materi di praktikum keempat. Oke, langsung saja. Kita mengingat lagi di pertemuan kedua, ada banyak jenis metode computer vision yang bisa dipakai, yaitu ada semantic segmentation, classification plus localization, object detection, dan intent segmentation. Oke, kita akan fokus di dua ini saja. Ini sebenarnya tiga, tapi dalam praktiknya dua. Ini classification dan ini yang mengkotak-kotak ini object detection. Ini sebenarnya masuk object detection tetapi single object gitu. Oke. Lanjut bahwa mengingat juga kemarin kita udah belajar labeling data. Nah, sebenarnya labeling data itu ditujukan untuk object detection ini. Nah, di classification kita tidak perlu melakukan proses yang namanya labeling object, bukan labeling data, tapi labeling object. Yang kita kemarin saya contohkan labeling pisang, labeling apel gitu ditujukan untuk object detection. Nah, di classification dalam praktikum kali ini kita tidak memerlukan labeling object. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut apa maksudnya dan kenapa kita tidak memerlukan. Kita lanjut dulu. Kemudian bagaimana sih classification ini bekerja? Jadi kita misalkan ini ada dua dataset ya, yang atas dua kelas dataset maksud saya. Ada kelas kucing dan kelas anjing. Nah, dalam classification kita mengenal nanti akan saya jelaskan mengenai CNN, Convolutional Neural Network. Jadi intinya kayak konvolusi jaringan syaraf. Jadi nanti ibaratnya dia dari gambar ini nanti digenerate sedemikian rupa menjadi satu dimensi. Nah, nanti si komputer itu akan mempelajari. Jadi kita kan kemarin mengenal bahwa komputer melihat melalui setiap pixel. Nah, itu yang dimaksud nanti komputer membagi gambar yang tadinya kotak seperti ini, disusun, ditarik menjadi hanya satu garis. Dari satu garis itu dia nanti mengulang dengan pola dan caranya sendiri, belajar dengan caranya sendiri menghasilkan deteksi dari gambar, dari tekstur yang dia sudah generate itu tadi. Nah, mungkin ini juga bisa jadi contoh. Dia belajar dari setiap pixel, kemudian diproses di dalam koneksi saraf. Jadi kita mengenalnya dalam bentuk ini bisa disebut sebagai koneksi saraf karena CNN ini diambil inspirasinya dari syaraf manusia. Oke, mungkin tadinya seperti itu. Lanjut. Dan ini merupakan arsitektur dari model VGG. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa di computer vision, khususnya classification ini, terdapat banyak metode atau banyak cara. Banyak metode menurut saya. Jadi banyak metode model yang bisa saya gunakan. Model ini bisa dianalogikan sebagai sebagai merek mungkin, atau sebagai jenis. Mungkin kalau kita kenal HP kan mereknya banyak, ada Samsung, ada Xiaomi, ada Nokia. Nah, mungkin analoginya seperti itu. Dan pada akhirnya mereka tetap sama-sama bertindak sebagai smartphone untuk dapat menelpon, menghubungi orang lain. Nah, mungkin analoginya seperti itu. Semua model ini sebenarnya outputnya sama, yaitu untuk mendeteksi. Tapi mereka banyak ini juga ada yang memiliki keunggulan, ada yang memiliki kekurangan gitu. Jadi nanti mungkin kalian bisa mempelajari lebih lanjut. Untuk sekarang saya akan paparkan secara umum saja. Oke, mungkin untuk pengetahuan bahwa
terdapat banyak model di classification ini cukup sampai sana. Sekarang kita kembali ke arsitektur. Dalam arsitektur ini, kita lihat paling kiri ini adalah gambar sebuah retakan. Jadi ceritanya model ini akan mendeteksi atau mengklasifikasikan sebuah retakan jalan. Kemarin kita sudah belajar 224 kali 3. Ini maksudnya apa? Kali 3 itu dia memaksudkan sebagai nih, 3 kondisi warna. 3 warna penyusun yang berbeda. Ada merah, hijau, dan biru. Itu kali 3 yang paling akhir. Kemudian yang 224 ini apa? Nah, jadi yang 224 yang depan adalah ukuran gambar. Jadi karena seperti yang saya bilang tadi, gambar ini nanti diubah menjadi bentuk garis atau 2 dimensi. Jadi ukurannya harus sama, karena kalau sebenarnya sebaiknya harus sama, karena untuk mempermudah dalam si model ini untuk mendeteksi gitu. Jadi ini awalnya 224, kemudian dia akan diperkecil lagi hingga ke pendeteksian model. Nah, proses memperkecilkan ini mereka tuh sebenarnya saling terhubung. Nah, itulah kenapa disebut konvolusional neural network atau syaraf yang saling terhubung gitu. Jadi terdapat banyak proses untuk menghasilkan sebuah model yang bisa mendeteksi suatu objek gitu. Oke, kemudian setelah ini ada salah satu contoh pengaplikasian image detection, image classification untuk mengklasifikasikan dalam hal ini apakah sebuah paru-paru terkontaminasi virus COVID atau infeksi paru-paru lainnya. Oke, mungkin itu aja teorinya. Kita langsung ke praktek. Ya, kita lanjutkan untuk masuk ke bagian database. Seperti yang tadi saya jelaskan, terdapat sedikit perbedaan antara database classification dan database object detection. Pertama, mungkin biar mudah kita mulai penjelasan dari object detection. Kita tahu di object detection dia langsung memberi tanda atau mengkotai objek saat computer vision itu dijalankan. Jadi dia membutuhkan dalam latihan dia membutuhkan koordinat untuk latihan mengkotai objek itu. Jadi misal di sini ada 2 apel, nah, dia membutuhkan annotation atau label, koordinat label ya seperti ini. Jadi kalau object detection dia membutuhkan satu tambahan variabel yaitu letak koordinat dari anotasi objek-objek di sini. Nah, sedangkan untuk classification yang akan kita coba, kita tidak membutuhkan itu. Kita langsung saja root folder ini seperti ini. Nah, jadi dalam dataset set yang ini dia langsung melambangkan objek yang akan kita klasifikasi. Jadi gini, bentar. Nah, ini jadi dalam dataset dia langsung ada, jika kita misal mendeteksi ada 2 kelas, jadi langsung terpisah menurut folder. Misal kelas 1 pisang, ini pisang misal. Kelas 2 apel. Nah, ini kita memisahkannya langsung beda folder gini. Jadi kita tidak perlu anotasi dan lain-lain, hanya langsung memisahkan per folder yang isinya gambar-gambar itu tadi. Saya harap paham ya. Misal di sini diganti ya ayam dan kambing. Nah, jadi kalau misal kita ada 2 kelas ayam kambing, kalau ada kelas baru lagi ya, nah dia nanti masuk ke dalam dataset. Nah, root baru di sini. Kalau ada 4 ya dia masuk ke satu lagi. Itu kita sudah memisahkan di bagian dataset. Oke,
Jadi saya harap paham ya rootnya seperti tadi. Dataset, kemudian objek satu folder, objek satu folder, objek 2 satu folder lagi. Nah, di dalam folder objek yang kita deteksi barulah berisi gambar-gambarnya. Misal kalau saya di sini menggunakan ayam dan kambing gitu. Oke, saya harap paham ya sampai sini. Dan kemudian langkah selanjutnya, silahkan dataset tadi yang ini klik kanan, kita ekstrak menjadi zip. Kalau sudah jadi zip, kita upload zipnya ke Google Drive masing-masing. Silahkan upload zip kalian ke Google Drive masing-masing. Jadi di dalam, kalau kita ekstrak zipnya, kita langsung dapat dataset berupa satu folder gitu. Oke, saya harap paham ya. Kita lanjut ke proses training. Oke, kita lanjut step selanjutnya. Jika sudah mengupload dataset di Google Drive, silahkan tempatnya bebas. Yang penting nanti kalian ingat tempatnya, path-nya di mana. Kalau saya di Drive dataset, kemudian ini dataset yang akan kita gunakan. Oke, langsung saja silahkan buka collab kalian. Kemudian namanya ya sesuaikan dengan materi atau bebas juga boleh. Kalau saya classification image pertemuan 4, karena ini kan praktikum pertemuan 4 tentang classification image. Kemudian nanti saya akan kasih file Python IPNJP-nya. Nanti saya berbentuk PDF tapi saya kasih. Kemudian yang perlu diperhatikan karena kita akan bergelut dengan gambar, dengan visual. Nah, ada satu settingan yang harus kita ganti atau ubah. Kalian pergi ke edit, kemudian ke bagian setelah notebook atau notebook setting di tempat yang bahasa Inggris. Dan defaultnya harusnya di sini CPU. Nah, silahkan ganti ke T4 CPU untuk mempercepat proses training. Ini ada opsi GPU Premium jika kalian ingin bereksperimen atau training model yang dengan dataset yang lebih besar atau kelas yang lebih banyak itu bisa. Tapi tentunya ini memerlukan biaya. Untuk latihan sederhana kita mungkin T4 saja sudah cukup. Kemudian simpan. Nah, selanjutnya di sini ada step-stepnya. Pertama kita mau drive ke Google Drive, hubungan Google Drive, kemudian import library, data section gitu. Nah, pertama biasa ini hubungkan biasa. Ya, menunggu collab menghubungkan. Kemudian kalau sudah terhubung nanti dia baru mengeksekusi sel-sel kodenya. Oke, ya, saya langsung terhubung karena tadi sudah melakukannya. Jadi ini akan muncul konfirmasi. Silahkan pilih akun Google Drive kalian yang tentunya berisi dataset yang kalian upload tadi. Di satu akun ya, antara Google Drive yang ini dan yang ada datasetnya. Kemudian kalau terhubung, oke, kalau sudah terhubung, akan ada pemberitahuan seperti ini. Kemudian refresh collab-nya, nah, maka akan muncul folder drive. Folder drive ini isinya adalah Google Drive kalian. Nah, pastikan isinya, cek dan pastikan isinya sama. Kemudian lihat di mana kita menyimpan dataset tadi. Nah, ini kan sudah ada di sini. Nah, pastikan dataset yang kita upload sudah bisa kita lihat di file management collab. Oke, lanjut. Biasa import library dan library yang digunakan bisa disatukan di atas biar lebih mudah, atau dipisah-pisah juga boleh. Tapi kalau saya lebih prefer untuk menyatukannya di atas. Kemudian, nah, inilah fungsinya kita mengupload dataset berbentuk zip. Nah,
agar nah, sebelumnya saya bilang dulu ini kita masuk ke dataset section ya, dataset section. Nah, ini kita mengunzip untuk yang tadinya di Google Drive, dataset di Google Drive, kemudian kita unzip, masukkan ke runtime Colab. Jadi kita beda runtime, tidak langsung mengakses dari dataset Colab. Oke, kita sebut saja. Untuk link yang depan adalah link dari dataset kalian. Silahkan diganti sesuaikan, dan yang belakang default saja di konten. Jadi nanti dia ekstraknya langsung dataset dan isinya kelas-kelas sesuai dengan yang kita zip tadi. Itu alasannya saya minta zip dari dataset ini. Oke, lanjut. Jika udah terunextract semua, kemudian kita load datasetnya ke dalam variabel X. Nah, kenapa di load? Jadi semua gambar-gambar tadi disimpan dulu di satu variabel biar bisa diubah-ubah, gitu, di preprocessing gitulah. Nah, di sini seperti yang saya bilang, kita tidak perlu membuat label-labelnya, akan langsung terpisah sendiri. Ini ada beberapa yang bisa kita lihat, ada 0 dan 1, karena saya hanya menggunakan 2 objek. Kalau 3 mungkin ada 0, 1, 2, kalau 4, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Paham lah ya, indeks dimulai dari 0. Kemudian dikonvert ke array. Nah, mungkin tadi di awal saya jelaskan kalau gambar yang tadinya kotaknya 2 dimensi gitu, atau ke kiri dan ke bawah, pixelnya ini dibuat jadi flat atau jadi 1 pixel yang berjejer gitu. Kemudian ada satu langkah lagi, menyamakan ukuran untuk mempermudah dalam proses. Ini sebenarnya defaultnya, karena kita menggunakan VGG 16 nanti defaultnya 224. Nah, ini kalian paham lah ya, 224 ukurannya. Dari depan saya jelaskan 4900 adalah jumlah datasetnya, 224 ukurannya, 3 adalah bit dari warnanya, 3 warna RGB-nya. Kemudian, nah, kita lihat sampel gambarnya. Ya, mengingatkan, memberitahu aja, sebenarnya datasetnya bebas, kalian mau mengikuti yang saya gunakan, chicken dan zip, nanti linknya saya taruh di modul, atau menggunakan dataset kalian. Mungkin kalian bisa bereksperimen dengan objek yang lain, bebas. Kemudian, nah, ini dia langsung menghitung kelas yang ada di dalamnya, otomatis ada 2. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan lagi. Oke, setelah kita selesai bagian dataset section, kita mulai di split dataset. Nah, split dataset ini kita tahu kan, jika pelatihan model itu modelnya mengulang-ulang gambar. Jadi si komputer kita suruh untuk belajar gambar-gambar yang sama. Nah, kita perlu split antara untuk dia latihan dan untuk dia tes. Jadi setelah dia latihan, dia tes di tempat yang berbeda dong tentunya. Nah, jumlah tesnya adalah 0,2 atau 20%. Dan otomatis jumlah trainingnya sisanya 0,8 atau 80%. Jadi kan seperti kalau kita ujian, misal kita kan kalau belajar misal soalnya yang 80%, nah, yang untuk tes nggak mungkin soal yang sama dong, terus gambar yang berbeda, jadi biar dia valid gitu. Oke, ini pembagiannya, X-try-nya segini, X-test-nya segini, dan X-file-nya. Untuk pemisahannya, ini yang sebagai train dan ini yang sebagai tes. Validasi, nanti dia memvalidasinya lewat sini secara otomatis. Kemudian kita load model. Nah, model ini yang akan kita pakai VGG 16. Seperti yang kita bilang, yang saya bilang kemarin, terdapat banyak model di sini, tapi saya pilih sebagai 16. Untuk kelebihannya mungkin saya terangkan di kesempatan terpisah. Nah, silahkan jalankan saja, tidak ada yang harus dikonfigurasi lagi. Kemudian insert base dan top model ini sebenarnya kan model ini sebenarnya dia udah pintar, udah dilatih oleh si keras ini. Nah, kita custom
dengan model kita sendiri. Jadi si VGG ini sebenarnya si weights ini sebenarnya dia udah pintar dengan dataset pool bernama image map. Nah, fungsi dari sesuatu yang udah pintar gitu kita custom biar dia belajar menggunakan dataset yang kita inginkan. Jadi kita tambahkan base dan top modelnya yang berisi berapa sih jumlah kelas yang akan kita latih di sini, kita kan 2 tadi. Dan seperti itu. Kemudian, nah, ini penting. Silahkan buat folder di Google Drive juga untuk menampung model yang kita latih. Saya simpan di Computer Vision, kemudian pertemuan 4 classification. Nanti akan ada model yang didapatkan. Nah, ada 2. Ada model HDF5, inilah model yang udah pintar yang bisa kita gunakan untuk misal website, kita tambahkan ke aplikasi-aplikasi lain. Nah, ini model inilah yang akan kita gunakan. Hasil dari training itu model-model ini. Nah, setup sebelumnya arahkan linknya ke sini. Nah, jadi folder yang ada di database teman-teman, folder terakhir misal pertemuan 4 classification, itu tambahkan di depan model save. Jadi karena akan ada 2 yang disimpan, si HDF5 ini dan si history save. Apa itu history save? Nanti di bawah saya jelaskan. Oke, kalau datasetnya udah di setup, nah ini akhiri dengan model save / model 1 HDF5, kemudian model save / history save NPY. Ini beda ya. Ini digunakan di sebelah sini dan ini digunakan di NP untuk menyimpan si history. Kalau sudah di setup, kita run aja. Nah, di sini proses training sedang dijalankan. Mungkin sebelumnya saya jelaskan apa aja yang di dalam kode ini. Pertama kita ada epoch. Epoch itu gampangnya, nah dia mengulang. Jadi perulangan yang akan dilakukan. Ini kan epoch 1 perulangan pertama. Jadi dia mekanismenya ada mereka sendiri yang menghitung, mengalokasikan. Jadi ada 1 lap istilahnya. Istilahnya epoch ini labnya kalau dalam balapan. Saya definisikan 5 lap atau 5 perulangan. Nah, ini misal perulangan pertama nih. Nanti kalau perulangan pertama sudah selesai, lap 1 selesai, dia akan menyimpan modelnya. Kemudian dia simpan juga enggak, dia hanya model ternyata. Maaf, yang disimpan tuh setiap lab tuh hanya model dan history itu hanya di akhir nanti disimpannya. Oke, paham ya? Jadi dia setiap lab kan akan menyimpan si model. Coba kita tunggu. Nah, ini dia kalau udah sampai 245 per 245, dia menyimpan model ke sini. Kemudian ada train data gen. Nah, ini salah satu teknik pre-processing. Nah, jadi dia akan memberikan objek, memberikan gambar-gambar. Mungkin akan saya jelaskan lebih detail lagi di kesempatan yang lebih. Oke, kemudian train generator, validation generator itu yang tadi. Dia secara otomatis akan melakukan training dan testing secara sistem aja. Kita hanya menyiapkan variabel-variabelnya saja. Set pointer ini untuk menyimpan model yang terbaik saja. Didefinisikan save class model. Oke, mungkin kita tunggu sampai proses training selesai. Ya, nanti bertemu lagi setelah proses training selesai. Ya, kembali lagi. Ini perulangannya, epochnya udah hampir 5/5. Udah sebentar lagi selesai. Idealnya dalam training itu paling enggak bisa antara 50-an atau 25, mungkin itu masih minimal sekali. Tapi ya bisa dilihat dari akurasi yang dicapai. Jadi ini kan ada loss, ada akurasi. Nah, ini tuh sebenarnya salah satu indikator dari
apakah training yang kita lakukan berjalan bagus atau tidak. Jadi dia dari waktu ke waktu harusnya akurasi ini meningkat. Seperti yang ini banding pertama dimulai dari 0,87 atau 87%. Ini putaran pertama, lap pertama. Kemudian lap kedua dia harusnya lebih tinggi lagi. Kemudian semakin banyak perulangan dia semakin baik. Ini bisa langsung tiba-tiba akurasi deteksinya 87 karena pertama ya dataset kita hanya 2, kemudian dan objeknya tidak begitu kompleks, jadi wajar kalau dia bisa langsung tinggi seperti ini. Kemudian loss ini bekerjanya dia berkebalikan dengan akurasi. Jika loss masih agak tinggi 0,3 gini, maka akurasi sebaliknya akan rendah. Jadi lossnya misal 0,7, nah akurasinya misal bisa 0,6. Jadi berbanding terbalik, semakin tinggi loss semakin rendah akurasi. Sebaliknya di akhir ini kita lihat semakin rendah loss 0,08, maka akurasi akan semakin tinggi. Jadi melihatnya seperti itu. Oke, ini proses training selesai. Benar hanya ini. Hanya kita training itu hanya mendefinisikan, kemudian menyiapkan, dan hanya klik saja. Ya sebenarnya ada banyak ilmu dan pakem yang harus diterapkan dalam training ini sih. Tapi mungkin proses training sudah selesai dan selanjutnya masuk ke proses testing. Ini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Bukan video selanjutnya, section selanjutnya, karena akan saya rekam dengan waktu yang berbeda. Oke, lanjut ke proses testing. Ya, kembali lagi. Kita lanjutkan section testing. Kenapa saya pisah bagian section testing ini? Maksudnya runtime baru. Ini masih belum tersambung ya, karena saya akan mempraktekkan bagaimana sih kita menggunakan model yang sudah kita dapat. Model ADF5 ini kan hasil dari training yang telah kita lakukan, training epoch ini. Jadi di proses testing kita tidak harus mengulang lagi dari awal, mengulang dari atas gitu tidak usah, karena kita tadi sudah menyimpan satu model itu sendiri, si model yang sudah dilatih dengan gambar, dengan dataset yang sudah pintar ibaratnya, dan juga history itu ini data-data selama pelatihan yang sesuai dengan epoch. Di sini datanya memuat 5 epoch. Oke. Kita lanjutkan. Pertama ini dari keadaan normal, jangan lupa dicek, diganti ke T4GPU ya. Dia ini sudah terhubung biasa, walaupun ini dimulai dari tengah-tengah, tetap harus mau drive dulu. Kemudian import seperti biasa, import library yang dibutuhkan. Kemudian di bagian dataset section ini juga dibutuhkan karena kan testing nanti looping dataset juga menggunakan data-data yang sudah di split antara train dan test. Jadi bagian dataset section ini tetap dijalankan. Kita unzip dulu yang berasal dari dataset yang kalian unggah ke Google Drive. Jika sudah dicek, sudah ada, lanjut ke load dataset tadi ke dalam sebuah variabel. Oke, kemudian convert ke dalam array. Kemudian kita lihat beberapa sampel. Oke, kelasnya juga perlu dijalankan untuk memuat number of class. Oke, speed dataset nanti kita menggunakan yang di testing model saja, yang di sini. Ini kita ganti for test
testing. Oke. Ini untuk tips saja, jika membuat enaknya di per section ini, section dan subsection. Jadi misalkan kita menjalankan satu cycle proses, kita bisa unexpand dan klik run saja. Nah, jadi dia langsung bisa run semua. Oke, ini mengambil dari path penyimpanan yang kalian definisikan di sini. Jadi jangan sampai salah ya. Definisikan di konten, drive, my drive, kemudian pilih di mana direktori yang kalian akan simpan. Saya di my drive, computer vision, pertemuan keempat, classification, model save. Nah, dan juga ini kan namanya model 1. Nah, misal kalian mau bereksperimen nih, coba satu training sekali, hasilnya ini, terus mau coba membandingkan dua model. Nah, jadi namanya diganti ya, soalnya kalau namanya sama dia nanti overwrite atau menumpuk yang lama, jadi yang lama hilang. Oke, ini prosesnya sudah selesai. Nah, dia mengambil model tadi, kita load model, kemudian kita juga load history. Oke, kemudian split dataset ini. Nah, dari sini kita sudah mendapat data akurasi dari model yang kita training sebanyak 98,27%. Berarti dia mempunyai kemungkinan benar yang sangat besar dengan loss 0,05. Oke, dengan confusion metric. Nah, confusion metric ini mungkin bisa jadi confusion metric ini merupakan kayak persebaran aja, persebaran dan cara kita untuk membaca data. Jadi mungkin saya contohkan untuk kasus ini ya. Jadi bacanya aktual dan predicted. Jadi aktual jika yang gambar. Oke, sebelum itu saya jelaskan bahwa ini ngitungnya ke kanan ya. Jadi gambar ayam yaitu 603 plus 603 tambah 3 hasilnya 606 ya. Jadi 606 gambar untuk yang diteskan kepada kelas chicken. Kemudian kelas yang sheep atau kambing ada 364 tambah 14 378. Jadi ada 378 gambar yang digunakan untuk tes kelas sheep gitu. Jadi aktual chicken terdapat 603 gambar yang dideteksi sebagai gambar ayam. Jadi tes yang diujikan 606 gambar ayam. Nah, yang dideteksi benar sebagai gambar ayam ada 603. Kemudian ada 3 gambar ayam yang dideteksi sebagai sheep. Jadi salahnya itu hanya 3 gitu. Kemudian sama untuk untuk sheep. Jadi sheepnya ke sini dulu. Sheep artinya yang gambar yang benar-benar memang dia kambing, dideteksi kambing ada segini. Nah, sedangkan ada 14 gambar yang sebenarnya kambing tapi dideteksi sebagai ayam. Semoga kalian paham ya. Jadi kayak koordinat aja sih, ini ke sini itu. Terus berarti kan ini milik ayam tapi kok pasangannya ke sheep, jadi dia harusnya ayam tapi dideteksi kambing. Dan ini sama ini kan harusnya kambing tapi aktualnya kambing memang dideteksi kambing, benar dong. Kemudian kalau sini harusnya kambing tapi dideteksi ayam. Oke, harusnya kalian paham. Semoga kalian paham ya. Kemudian untuk yang keempat, ke 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima cek akurasi. Jadi apa sih cek akurasi ini? Jadi kan kita ngeload yang namanya history ya tadi, memuat history yang sudah kita simpan .npy. Jadi history ini berisi apa ya, kayak rekaman data selama training. Jadi setiap data di epoch 1, epoch 2, epoch 3 dan seterusnya. Kalau dalam case ini sampai epoch 5 akan direkam ke dalam history ini.
Nah, karena kita sudah simpan, kita tidak harus mengulang lagi, kita hanya harus menampilkan saja. Jadi seperti yang saya bilang, ini rekaman data ya, dia bisa dari 0, epoch setengah, epoch 1, dia akan direkam. Dia epoch 0 startnya dari 8 ke 9, ini 8,0,87 mungkin, sesuai dengan data yang di sini. Ini kan epoch akurasi awalnya kan 87 lah ya. Ini bacanya 0,87 atau 87%. Kemudian loss-nya 0,3. Jadi kita bisa lihat di sini harusnya sesuai. Ini di sini ya kurang lebih ya 0,87 benar, ini juga terimanya 3 lebih. Jadi sesuai ya. Nah, kemudian kok ada dua, ini apa sebenarnya? Nah, ini adalah ada data latih dan data uji. Maksudnya apa? Maksudnya seperti kita kan awal tadi memisahkan ya antara ada train, ada data untuk train dan ada data untuk tes. Nah, maksudnya itu antara data latih dan data uji itu di situ. Jadi yang biru itu grafik rekaman dari X test, yang oranye XY. Begitu pula yang loss ya, yang berlaku sama. Kemudian ingat-ingat akurasi dan loss berbanding terbalik. Semakin tinggi loss, jadi akurasinya rendah. Semakin rendah loss, ya akurasinya akan tinggi. Oke, terus yang ke terakhir, tes visualisasi prediksi. Jadi kita menggunakan JBread. JBread di sini tuh yang bagian JBread ini. Nah, sebenarnya dia menggunakan model predict.xtest ini sama yang digunakan di dalam JBread ini sama. Jadi dia menggunakan data tes untuk ngecek model, dan kemudian di sini kita mengambil data random, NP random sebanyak 16, size-nya 16. Jadi ke kanan 4, ke bawah 4, jadi 16 ya totalnya. Kemudian dia akan kayak disusun begitu, terus ditampilkan, disusun 4 kali 4, terus ke kanannya 1, bawahnya 1, kayak plus gitu, kayak ditambah-tambahkan di perulangan biasa saja, kemudian dimunculkan. Nah, ini ada prediksi, ada true. Ini ngaruhnya di sini. Pred itu nanti dia di depan. Nah, yang ini label pred dan label true. Prediksinya apa? Ini kan ada dua nih. Nah, yang di luar tuh yang diprediksi, yang di dalam tuh yang aktual atau yang seharusnya. Kita lihat yang ini cukup bagus, ini ada yang benar, ada yang salah, karena memang akurasinya tidak 100% benar ya. Ini kan dideteksi sebagai chicken ya, di label pred. Nah, memang benar chicken kan, yang dalamnya chicken. Oh, dia di gambar ini dideteksi sebagai ayam, ternyata benar ayam. Ini ayam, ternyata benar ayam. Kemudian ini kok dideteksi sebagai chicken atau ayam, tapi kan sebenarnya ini sheep. Oh, ini salah, merah tadi. Oh, ini. Jika color warna green, berikan warna hijau jika prediksi adalah benar. Jika prediksi salah, maka berikan warna merah. Nah, ini kan bisa run lagi kok, mungkin hasilnya akan beda, diharapkan akan beda. Dia akan run lagi. Nah, inilah mengapa kita membutuhkan scanner book before GPU. Sebenarnya kalau testing tidak harus menggunakan before GPU, nggak apa-apa, menggunakan CPU aja biar lebih hemat mungkin, nggak apa-apa. Tapi saya beritahukan aja, kalau testing yang melibatkan looping seperti ini, ya, dia ada proses seperti ini, dia tuh melibatkan proses visual gitu. Jadi kalau dia menggunakan GPU akan lebih cepat. Mungkin segitu. Oh ya, ini di bawahnya lagi sebenarnya ada satu kode. Sebenarnya lebih aman kode training ini yang awalnya terpisah-pisah seperti ini disatukan saja.
Biar apa? Biar kita kayak sekali klik aja sih, nggak harus klik 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 gitu. Saya saya pisahkan karena agar mempermudah kalian memahami setiap step-stepnya gitu. Jadi kalau kalian udah paham stepnya, lebih enak digabungin aja sih. Plusnya ya lebih sekali klik aja semuanya jalan gitu. Kalau minusnya kita maintenance-nya agak susah gitu. Mungkin itu untuk trainingnya. Kemudian oh ya, kita bahas sebentar soal model ini. Yang kemarin saya bilang bahwa model di keras ini ada banyak. Yang kita pakai adalah segi 16. Ini kita lihat sebentar. Segi 16 size modelnya 508, 28 agak besar ya. Terus top akurasi itu kayak ini kan dia sudah dites. Ini adalah hasil tes dari mereka dari si keras.io ini. Nah, mereka mengetes dengan spesifikasi ini 30 batch, 10 repetisi menggunakan GPU ini. Kemudian ada datasetnya milik mereka. Jadi ini hasil tes dengan situasi yang sama. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit. Nah, di sini ada top akurasinya. Top akurasi itu sepertinya bagian terendah kalau yang saya paham. Jadi ini misal VG16 71%, top akurasi 5, dia 90% gitu. Jadi ini adalah data-data awal atau data-data yang bisa kita bandingkan sebagai pembanding awal. Dia parameternya cukup banyak, ada 128 juta. Dan kedalamannya, ini kedalaman itu layer. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal video, bahwa CNN ini convolutional neural network ini dia tuh layer per layer, jadi melibatkan hubungan per lapis. Prinsipnya sebenarnya hampir sama seperti ini. Nah, misal kita akan cari layer yang mendekati, misal mobile net arsitektur, file net arsitektur. Nah, sebenarnya hampir sama juga menerapkan prinsip per layer gitu. Tinggal mungkin metodenya atau cara si model itu mengolah data itu yang berbeda, tapi konsep awalnya sama. Itu mobile net ya, ada 55 layer dan size-nya cukup kecil. Size ini kita bisa gunakan untuk mungkin kalau misal modelnya akan digunakan di perangkat yang tidak terlalu kuat atau tidak terlalu bagus, kita bisa menggunakan size-nya yang kecil ya. Karena kan misal di perangkat HP atau mobil kan GPU-nya atau perangkat pengolah citranya kan tidak terlalu mumpuni. Dia nanti semakin banyak parameter, mungkin ada keuntungannya, ada kekurangannya gitu, dan ada time inference step-nya nih, ada data-datanya, kalian bisa memilih. Nah, ini tuh dimana kita bisa memilih dan bisa mengubah-ubah. Itu ada di step training. Nah, di bagian sini nih, saat kita insert base model itu. Tapi ini, nah bagian ini VGG. Jadi di sini kita bisa ganti, misal ini VG16 ya. Ini bisa kita ganti VGG19. Itu nanti bisa kita ganti lagi. Misal Fresnet atau apa. Tapi tidak sebatas ini yang diganti, tapi ada core layer base model. Nah, kemarin kan saya bilang tentang base model ini merupakan sebenarnya adalah model computer vision yang sudah dilatih oleh Wake ImageNet. Jadi apa sih itu ImageNet? Explain. Jadi ImageNet itu adalah sebuah database yang sudah diorganisir oleh WordNet. Sekarang bernama Nouns. Mungkin akan lebih jelas. Nah,
Jadi magnet itu seperti kayak apa ya, dataset yang udah matang gitu. Sebuah model yang diolah dengan dataset magnet itu harus ke database of 14 juta gambar, 14 miliar gambar. Nah, jadi si magnet ini udah dilatih dengan 14 miliar juta gambar, billion million juta gambar. Nah, jadi dia udah pintar, tapi kan 14 juta gambar itu masih umum ya, ada mamalia, ada palesenter, ada karnivora, ada hewan, ada kapal, ada mobil. Ini kan masih terlalu general, terlalu umum ya. Jadi kita itu sebenarnya pre-train itu mempermudah kita. Jadi kita nggak benar-benar melatih model itu dari nol itu enggak. Jadi kita ambil kemampuan dia mempelajari gambar dan kemudian kita latih lagi, kita buat dia belajar lagi dengan dataset yang kita punya. Di sini juga layar model kan 15 ini 15 layer seperti yang saya bilang, arsitektur PGG 16 kan ada 16 layer. Nah, 16 layer. Nah, ini tuh dia tuliskan kan ini 15 berarti titik 215 dihitung dari indeks 0 berarti kan totalnya 16 ya. Jadi ini bacanya layer atau lapisan di dalam base model, di dalam model CVG 16 ini trainable false, artinya ke-16 layer ini dibekukan. Jadi kan si layer ini udah pintar, biarkan kepintaran itu dibekukan. Nah, ini itu untuk membekukan layer, untuk menyimpan kemampuan dia yang sudah belajar dengan eMagnet dengan database 14 juta tadi. Setelah dibekukan, kita tambahin global average polling. Nah, global average polling itu di bagian yang ini agak sudah dijelaskan. Jadi kan ini kan udah pinter ya, kita buka. Nah, kita tambahin custom connected layer di akhir sini. Itu melambangkan si top model dan base top model itu yang nih, ada global average polling, ada output shape-nya. Nah, output shape-nya kan satu, terus ada number kelasnya itu yang paling belakangnya sini, customnya misal kelasnya 3, kelasnya 2. Oh ya, ini ada gambar yang cukup menarik. Jadi secara default di magnet itu dia ada 1000 kelas. Jadi kan seperti yang tadi dituliskan, 14 juta dataset memuat 1000 kelas. Jadi ada caranya untuk kita hanya mengambil atau mengetes dataset yang ada di sini. Nah, oke. Mungkin yang saya jelaskan semoga bisa paham dan cukup jelas. Untuk tugas mungkin saya sampaikan besok di perkuliahan, karena ini kan saya rekam sebelum perkuliahan dimulai. Jadi cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.